Hampir tidak bisa berkata-kata yang terjadi di negara kita memang di luar nalar saya. Dengan terbongkarnya kasus mega korupsi di Pertamina yang ditaksir mencapai 1.000 triliun kerugian negara. Bikin geleng-geleng kepala. Bukan hanya di Pertamina saja, bos, tetapi di pertambangan lain dan juga Antam sama juga terbongkar korupsinya. Ini kayak liga korupsi di Indonesia begitu ya. Nilainya itu fantastis, mencapai ratusan triliun juga. Astagfirullahaladzim. Terlepas daripada itu semua, layak kita memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo yang berani memerintahkan kejaksaan untuk membongkar kasus ini. Layak kita beri hormat dan apresiasi. Dan perlu diketahui juga bahwa yang tertangkap hari ini di kasus Pertamina itu masih kelas terinya. Direktur itu masih kelas teri. Kelas kakapnya siapa atau aktor intelektualnya siapa? Tentu orang-orang di luar Pertamina. Mafia-mafianya itu ada di luar Pertamina. Broker-broker minyak, atau bisa kita sebutlah oligarki atau globalis. Dan tentu saja uang haram hasil korupsi ini pasti mengalir kepada, tahulah teman-teman, oknum, bahasanya lah oknum, mungkin oknum penegak hukum lah begitu ya. Entah itu BPK misalkan, ataukah mungkin jangan-jangan ini kan masuk juga ke para elit-elit politik juga, jangan-jangan ini kan pertanyaan gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Prabowo berani membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya? Itu yang patut kita tunggu. Andaikan Pak Prabowo berani membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya, sampai ke aktor intelektualnya, saya kira kasus-kasus lain itu akan mudah diselesaikan oleh Pak Prabowo. Sebetulnya bukan hanya di Pertamina, tetapi memang di BUMN-BUMN lain itu masih banyak korupsi, tapi belum terbongkar saja. Jadi kalau Pak Prabowo berani sampai ke akar-akarnya membongkar kasus ini, saya kira kasus lain akan mudah diselesaikan. Dan saya kira juga kita optimis bahwa Indonesia walaupun tidak bebas korupsi, tetapi korupsinya bisa ditekan begitulah. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, kasus ini tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, sampai ke aktor intelektualnya, seperti misalkan kasus pagar laut yang dikorbankan hanya Pemdes Kohod ya, kepala desa dan stafnya. Saya sedikit pesimis bahwa penegakan hukum atau korupsi di Indonesia akan selesai. Semoga saja Pak Prabowo berani membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, karena saya saking cinta kepada Bapak harus selalu hati-hati dan waspada. Karena memang dengan membongkarnya kasus ini, tentu saja resiko yang Bapak ambil itu cukup besar. Bahkan mungkin keselamatan Pak Prabowo jaminannya gitu. Walaupun memang Pak Prabowo sadar betul gitu. Ya ada BIN, ada pas pampres, sadar betul pasti terkait dengan resiko yang diambil ini. Resikonya adalah ya tentu keselamatan Pak Prabowo sendiri. Karena ketika kita bermain dengan globalis, dengan oligarki, ya mereka tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa seseorang demi kepentingan ekonominya. Begitu ya. Walaupun memang sadar betul Pak Prabowo, dan semoga saja Bapak selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, keselamatan tentunya. Dan bisa membongkar kasus-kasus lain. Tentu saja Pertamina juga sampai ke akar-akarnya lah begitu ya. Oke lah, kita lanjut. Mungkin di satu sisi kita lihat Pak Prabowo ini kan memiliki kekuatan yang cukup luar biasa di sisi politik lah. Di sisi politik memang Pak Prabowo rasanya akan aman. Tidak akan dikudeta lah istilahnya begitu. Karena Pak Prabowo sebagai ketua umum parpol dan juga memang didukung di parlemen itu 80% lebih. Artinya hampir tidak ada oposisi. Walaupun ada PDIP yang katanya oposisi, tapi kan hari ini belum kita lihat PDIP itu masih tiarap. Apalagi kemarin sekjennya tersangka ya kan, udah sekarang diam gitu. Dan juga saya kira karena Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, maka kartu as daripada PDIP ini sudah dipegang gitu. Ketika macam-macam ya silahkan ambil resiko sendiri, begitu mungkin ya kira-kira.